Negara Brunei Darussalam merupakan salah satu negara terkaya setelah Singapura. Berkat kemajuan ekonominya, negara Brunei Darussalam ini tidak mengenakan pajak penghasilan pribadi terhadap masyarakatnya yang ada di sana. Hal inilah yang membuat pendapatan pribadi masyarakat itu tetap utuh ya. Dan negara Brunei juga mendapatkan berbagai manfaat kesejahteraan sosial seperti layanan kesehatan gratis, pendidikan, subsidi perumahan, serta insentif keuangan lainnya dari pihak pemerintahan. Makanya tak heran banyak sekali warga negara Indonesia yang juga bekerja di sana. Kenapa negara Brunei ini bisa sangat maju dan bisa sangat berkembang dalam hal perekonomian? Padahal negara ini kalau dibandingkan dengan Indonesia ya tentu saja jauh lebih besar negara kita. Dan apa saja sih yang dilakukan oleh negara Brunei ini sehingga negara Brunei ini bisa sangat maju perekonomiannya? Mari kita bahas di video kali ini tentang fakta unik kehidupan yang ada di Brunei Darussalam. Negara Brunei Darussalam merupakan salah satu negara yang sangat berdaulat yang ada di kawasan Asia Tenggara yang letaknya itu ada di bagian pantai utara Kalimantan. Jadi ini sangat dekat banget dengan pantai Kalimantan ya. Serta berbatasan langsung dengan negara Malaysia di sebelah timur dan di sebelah utaranya berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan. Yang mana negara Brunei ini memiliki luas wilayah 4.605.765 km persegi dengan rata-rata penduduknya yaitu mencapai 460.345 jiwa. Negara Brunei ini memiliki ibu kota yang bernama Bandar Sri Begawan yang sekarang dipimpin oleh seorang sultan sebagai kepala negaranya sekaligus kepala pemerintahannya yang bernama Sultan Hasanah Bolkiah. Meskipun kebebasan beragama dijamin oleh undang-undang, namun secara resmi, negara ini mengakui bahwa agama Islam adalah agama resmi dari negara. Mayoritas penduduk yang ada di sana, hampir 80%, memeluk agama Islam, dan sisanya menganut berbagai agama lainnya. Brunei Darussalam ini sangat terkenal dengan kemakmurannya dan ketegasannya dalam melaksanakan agama Islam, baik dalam bidang pemerintahan maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Negara ini memiliki indeks pembangunan manusia tertinggi kedua di Asia Tenggara setelah Singapura, sehingga diklasifikasikan menjadi negara dengan perekonomian yang sangat berkembang dengan kelompok ekonomi menengah ke atas. Negara ini dikategorikan sebagai negara terkaya di Asia Tenggara karena mempunyai cadangan gas yang sangat melimpah serta pendapatan sektor energi yang menyumbangkan sekitar 90% dari total pendapatan negaranya. Sebagian besar masyarakat di sana merasakan manfaatnya secara langsung dari pendapatan negara ini. Bahkan masyarakat di sana juga tidak dikenakan pajak penghasilan pribadi. Justru pajak ini hanya diberlakukan kepada para pengusaha saja, yaitu sekitar 18,5%. Hal inilah yang membuat pendapatan pribadi itu tetap utuh, sehingga warga masyarakat di sana daya belinya itu sangat meningkat. Dan rata-rata masyarakat di sana itu sangat sejahtera ya. Masyarakat di sana juga mendapatkan beberapa akses kesehatan lainnya seperti pendidikan gratis, subsidi, perumahan, serta insentif keuangan lainnya. Misalnya, akses kesehatan dan juga pendidikan sudah ditanggung oleh pemerintahan. Serta masyarakat di sana juga mendapatkan akses pendidikan gratis dari mulai jenjang sekolah dasar sampai ke universitasnya. Selain itu juga, pemerintahan juga memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan, seperti kepada lansia, disabilitas, dan masyarakat-masyarakat yang berada dalam garis kemiskinan. Bantuan finansial ini bertujuan untuk mengurangi beban biaya hidup mereka dan memastikan bahwa kebutuhan dasar mereka terpenuhi. Negara Brunei ini memang tidak mempunyai data resmi mengenai angka kemiskinan di negaranya, karena masyarakat Brunei ini kabarnya sangat menikmati standar hidup yang sangat tinggi. Meskipun pengangguran di sana masih tetap ada, yaitu sekitar 5% sampai 9%. Karena bisa dibilang jumlah rata-rata populasi penduduk di sana itu sangat sedikit ya. Dan rata-rata juga banyak sekali para pekerja asing yang bekerja di sana. Sementara untuk gaji para pekerja di sana yaitu sekitar 36 juta sampai 9 juta. Dari rata-rata gaji yang paling besar sampai ke yang paling kecil. Dan itu merupakan salah satu rata-rata pendapatan yang bisa mereka dapatkan setiap bulannya. Tapi banyak juga nih orang-orang yang memilih pekerjaan di sektor publik atau pemerintahan karena tunjangannya yang lebih besar. Walaupun persaingannya sangat terbatas, karena lowongan pekerjaan di pemerintahan ataupun di sektor publik itu persaingannya sangat ketat. Makanya pihak pemerintahan mendorong warganya untuk bekerja di perusahaan swasta. Walaupun perusahaan swasta juga masih belum berkembang. Mereka juga sedang mengembangkan teknologi, pariwisata, serta di bidang keuangan
Makanya untuk bekerja di sana itu sangatlah susah dan sangat terbatas untuk para pekerja asing. Meskipun tenaga kerja di sana terbatas, namun negara Brunei juga mempunyai sebuah kebijakan yang cukup unik, yaitu yang bernama Bruneinisasi, yang mana itu merupakan sebuah kebijakan yang mengutamakan tenaga kerja lokal dibandingkan tenaga kerja asing. Kebijakan ini bertujuan agar tidak ketergantungan terhadap tenaga kerja asing dan memperkuat angkatan kerja lokal. Akibatnya, untuk tenaga kerja asing ini mencari pekerjaan di Brunei Darussalam sangatlah sulit karena adanya persyaratan yang sangat ketat dalam bidang-bidang tertentu. Tenaga kerja asing juga yang ingin bekerja di sana harus mempunyai beberapa persyaratan, seperti mempunyai visa dan izin langsung dari pemerintahan. Ini membuat peluang tenaga kerja di sana itu sangat terbatas. Tapi faktanya, banyak juga para pekerja dari Indonesia yang bekerja di sana, seperti bekerja di bidang informal, konstruksi, domestik, perkebunan, dan ada juga sebagian kecil yang bekerja di bidang pendidikan dan bidang kesehatan. Sementara mereka bekerja di sana, yaitu dengan alasan mereka ingin mendapatkan gaji yang sangat tinggi, yaitu sekitar 17 juta sampai 32 juta dalam per bulannya. Dan itu juga tergantung pekerjaan yang sedang mereka tekuni. Itu juga harus dibuktikan dengan pengalaman, background pendidikan, serta kemampuan skill lainnya supaya bisa mendapatkan penghasilan yang cukup besar. Bahkan di sana juga ternyata sudah diberikan beberapa tunjangan dari pemerintahannya, serta pajak penghasilan itu ditiadakan. Makanya masyarakat di sana banyak sekali yang makmur. Sementara untuk biaya hidup di sana relatif sangatlah tinggi, tapi itu juga sebanding dengan rata-rata pendapatan mereka ketika mereka itu bekerja di sana. Nah, di Brunei juga ternyata tingkat keamanannya itu sangatlah tinggi dan tingkat kejahatan di sana tuh sangatlah rendah ya. Makanya ketika kalian melakukan aktivitas di sana tentu saja sangat nyaman sekali. Tapi itu juga dengan peraturan-peraturan yang sangat ketat dari pihak pemerintahnya. Jadi kalau misalkan warga negara asing beraktivitas di sana tentu saja tidaklah bebas. Ya bisa dibilang negara Brunei ini merupakan salah satu negara teraman yang ada di dunia untuk kalian tinggali. Tetapi ternyata hukuman serta peraturan di Brunei Darussalam ini sangatlah ketat. Mereka itu mempunyai hukum yang cukup unik ya, karena mereka itu menggabungkan hukuman dari pemerintahan serta hukum dari syariat Islam. Kalau menurut kalian tanggapannya gimana mengenai fakta unik negara Brunei ini? Kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan juga share ya. Dan selamat berjumpa di video berikutnya. Jangan lupa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya. See.